Selamat siang menjelang sore adik-adik kelas 9 PIC. Ya, selamat datang kembali di kelasnya Miss Sania. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kalau misalnya dalam keadaan sehat kan bisa mengikuti pelajaran ini dengan gembira. Meskipun hari ini kita belajarnya nggak kayak biasa, nggak meeting kayak biasanya, tapi pakai video kayak gini, semoga teman-teman tetap bisa menerima materi dengan baik ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditanya di kolom komentar di bawah, nanti aku jawab. Ya, ini langsung kita mulai aja ya, pelajaran IPA, materi bioteknologi, ini materi yang baru, kita bisa langsung habisin materi ini dalam hari ini. Let's go! Oke, jadi tentang bioteknologi, ini kayak bisa lihat kalau bioteknologi itu percabangannya banyak ya, mau dari bioteknologi pertanian, penggunaannya, lalu bioteknologi peternakan. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu bioteknologi itu apa. Nah, yang mana kita tahu kalau bioteknologi itu, dia merupakan dampak dari pertambahan populasi manusia, jadi kita butuh hal-hal yang lebih, atau butuh barang-barang atau mikroorganisme yang banyak. Nah, yang mana kita tahu kalau bioteknologi itu berarti merupakan rekayasa dari suatu makhluk hidup yang udah ada, namanya bioteknologi, biologi yang ditambahkan dengan teknologi. Nah, makanya itu bioteknologi banyak dipakai di produktivitas pertanian peternakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan? Ini udah ya, pengertian bioteknologi itu tentang pemanfaatan makhluk hidup atau maupun produk dari makhluk hidup untuk memproses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dan bioteknologi ini tuh nggak berdiri sendiri, dia itu pasti berhubungan dengan ilmu-ilmu yang udah ada, supaya ilmu-ilmu itu bisa digunakan untuk mempraktekkan bioteknologi. Nah, ilmu-ilmunya tuh apa aja? Salah satunya adalah biokimia, mikrobiologi, mikologi atau ilmu jamur, fisiologi atau ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Nah, dalam bioteknologi pertanian ada yang namanya kultur jaringan. Nah, namanya kultur itu berarti dia pembudidayaan, dan sementara jaringan itu adalah kelompok sel yang memiliki bentuk fungsi yang sama. Nah, kultur jaringan itu adalah gimana kita memperbanyak suatu jaringan supaya bisa kita tumbuh dan kembang biakan, tapi tidak dalam kondisi aslinya. Jadi kita mencoba untuk merekayasa pertumbuhan tersebut. Nah, salah satu yang lain lagi dari bioteknologi dalam bidang pertanian itu adalah insektisida dari bakteri. Kita tahu kalau bakteri itu dia bisa menghasilkan zat-zat mematikan bagi serangga, makanya itu dimanfaatkan menjadi insektisida. Bakteri yang digunakan adalah insektisida adalah Bacillus thuringiensis, yaitu yang bisa menghasilkan protein kristal insektisida. Racun ini menyerang saluran pencernaan hama sehingga hama tersebut bisa mati. Lalu ada pembasaran atau persilangan. Pembasaran atau persilangan itu perkawinan antara individu tanaman berbeda varietas tapi masih satu spesies. Biasanya digunakan untuk peningkatan supaya produktivitas lebih baik atau memiliki sifat-sifat tanaman dalam varietas tertentu supaya dia bisa menjadi lebih baik digunakan, entah itu kesehatan ataupun produktivitas kayak gitu. Nah, contoh tanaman varietas unggul itu biasanya salah satunya adalah padi IR8, IR20, PB8, HIPA10, dan INPAN 33. Nah, ini varietas unggul ya yang menghasilkan padi yang bagus. Nah, dalam bioteknologi ada juga teknologi nuklir. Nah, teknologi nuklir ini nggak selalu yang kayak bom gitu ya, kalau misalnya kita lihat di film-film atau di berita. Nah, teknologi nuklir ini bisa digunakan dalam mutasi tanaman, atau pemberantasan hama tanaman, pengawetan makanan, dan mengetahui masa pemupukan yang baik. Kita bisa tahu dari sini. Lalu ada juga pengelolaan lahan pertanian yang disebut ekstensifikasi dan intensifikasi.
Ekstensifikasi itu apa? Dia merupakan usaha memperluas lahan pertanian. Sementara kalau intensifikasi itu usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan yang terbatas. Nah, intensifikasi itu digunakan untuk penerapan pasca usaha tani yang bisa dilihat di sini. Pasca usaha tani itu adalah pengolahan tanah, pengolahan bibit unggul, pemupukan, pengairan yang baik, dan pemberantasan hama. Nah, teknologi hidroponik ini juga termasuk bioteknologi. Jadi kalau hidroponik itu hidro air dan ponos itu mengerjakan, itu intinya dia bercocok tanam dengan tanpa tanah dengan menggunakan air. Nah, media itu biasanya ya kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silika, pecahan batu karang, dan lain-lain. Pokoknya dia nggak pakai tanah, dia pakai media lain. Nah, keberhasilan hidroponik bergantung pada kebersihan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Nah, kalau keuntungannya, dia itu bisa menghasilkan kualitas tinggi, bebas hama, soalnya kan nggak ada tanahnya. Tanaman nggak harus mengikuti musim tanam, karena tidak ada tanahnya, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat, karena bisa langsung dialirkan sekali. Jadi ya, contohnya sistem hidroponik, dia biasanya langsung pakai satu pipa peralon gitu, jadi tanaman yang dimasukin di lubang-lubang peralon itu, terus dia nanti langsung dialirkan air di sini. Antara air sama biasanya langsung dialirkan di situ, jadi bisa lebih hemat, langsung sekali pakai. Nah, untuk bioteknologi ada juga yang paling lumayan berkembang, itu rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik suatu makhluk hidup dan menghasilkan makhluk hidup dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika itu bisa digunakan dengan mengurangi, menambahkan, atau menggabungkan materi genetik atau DNA. Nah, hasilnya itu namanya DNA rekombinan dan organismenya namanya organisme transgenik. Kalau di pertanian, DNA rekombinan atau organisme transgenik itu biasanya hal kayak gini. Kalau misalnya tomat busuk jadi yang dia tahan busuk, terus tanaman kapas yang resisten, beras yang kaya akan vitamin kayak gitu-gitu. Jadi untuk meningkatkan produktivitas suatu tanaman yang bisa berguna untuk manusia. Nah, kalau dalam pengolahan makanan sendiri, bioteknologi itu nggak cuma buat pertanian aja ya, teman-teman. Jadi bisa untuk pengolahan makanan. Gimana menghasilkan bahan baru. Nah, contohnya kayak tempe yang pakai Rhizophytolizae, kalau roti pakai Saccharomyces cerevisiae, yogurt pakai Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus. Terus kalau keju pakai Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ya. Cuman ditambahkan enzim renin biar bisa mengendap. Terus ada protein sel tunggal, itu sebagai makanan pengganti, itu ada Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Chlorella, dan Atrospira. Ini segala jenis mikroalga ya yang bisa digunakan. Ya, ini bisa dilihat hasil olahan makanan pangan dari bioteknologi. Nah, kalau dari peternakan itu ada namanya hibridisasi. Hibridisasi itu perkawinan antara dua individu yang punya sifat beda tapi dalam satu spesies. Ini ada ngaruhnya sama porosan sifat yang kemarin kita pelajari di pertemuan kemarin. Kalau hibridisasi, jadi kita bisa memunculkan sifat unggulnya tadi yang paling bagus dari spesies yang dipunyai. Contohnya kayak sapi. Itu adalah sapi-sapi yang di sini itu adalah contoh dari hibridisasi. Jadi punya sifat yang unggul. Terus ada juga inseminasi buatan, itu proses pembuahan dengan bantuan manusia. Biasanya ini dipakai untuk sapi supaya dia memiliki proses hasilan susu yang cepat kayak gitu. Ini proses inseminasi bisa dibaca di sini kalau secara lebih detail. Lanjut ya. Di peternakan juga ada rekayasa genetika yang biasanya diterapkan pada sapi perah dan ikan salmon yang bisa dilihat contohnya ya. Kalau sapi perah itu dia menggunakan memanfaatkan hormon pertumbuhan sapi yang ditambahkan dengan bakteri supaya dia bisa menghasilkan susu dan membuat
daging yang enak. Kalau ikan salmon dia pemberian gen pertumbuhan, jadi bisa tumbuh lebih cepat dalam waktu yang lebih cepat dengan ukuran yang lebih besar. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa di komen. Jangan lupa di screenshot karena ini merupakan persyaratan kehadiran. Mungkin segitu aja. Terima kasih dan selamat belajar.